Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang insyaallah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita ini selalu istiqamah di dalam amal. Jangan kita pernah merasa letih, lelah untuk taat kepada Allah. Jangan kita pernah mengharapkan libur dan cuti dalam ibadah. Karena itu sesuatu yang sangat berbahaya buat kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah oleh Allah. Artinya apa? Allah ingatkan, jangan pernah kamu libur dalam ibadah. Jangan lelah, jangan capek, jangan putus asa. Jangan minta cuti, taat kepada Allah. Terus dalam keadaan ibadah, terus dalam keadaan taat. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai kematian menjemput kamu. Itu yang benar. Bukan berarti kita hanya berdiam diri di masjid, tidak mau bekerja, tidak menikah, bukan. Arti ibadah itu luas. Segala sesuatu yang kita kaitkan dengan Allah dan Rasulnya, dia akan menjadi ibadah. Kita masuk ke dalam WC. WC itu tempat setan, tempat kita buang kotoran. Kalau kita masuknya pakai cara yang benar, pakai doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu pun menjadi ibadah. Maka senantiasa kaitkan kehidupan kita dengan amal-amal saleh, sehingga kita ini terhitung, ternilai istiqomah, selalu taat kepada Allah. Jangan berhenti. Fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai mengerjakan satu ibadah, pindahlah ke ibadah berikutnya. Ketika kamu selesai mengerjakan satu amal, buatlah amal berikutnya. Itu orang yang pintar. Itu orang yang beruntung. Kenapa? Karena hidupnya selalu dibungkus dengan ibadah. Kehidupannya selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Nabi SAW dengan sunnah-sunnahnya supaya kita tetap dalam keadaan taat pada Allah. Badiru bil a'malis salihah. Terus meneruslah kamu dalam keadaan amal saleh. Terus meneruslah kamu dalam keadaan taat kepada Allah. Apakah itu bisa kita lakukan? Bisa. Kenapa tidak?
Apakah kita mampu melakukan terus-menerus ibadah kepada Allah? Mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi yang membimbing kita dalam kehidupan ini juga seorang manusia, bukan malaikat. Nabi juga bekerja, nabi juga punya anak, nabi juga punya istri, nabi juga punya rumah tangga, nabi juga menjadi pejabat, nabi juga memimpin rakyat. Bisa, asalkan kita mau. Untuk apa? Untuk istiqomah, selalu berada dalam keadaan taat kepada Allah. Karena orang yang berhenti beribadah, hakikatnya dia menceburkan dirinya dalam kebinasaan panjang, kebinasaan besar. Dan ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Terus kamu dalam keadaan ibadah, terus kamu dalam keadaan taat, terus kamu berinfak di jalan Allah, dan jangan sekali-kali kamu ceburkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Artinya apa? Orang yang minta cuti kepada Allah, orang yang mau libur ibadah, hakikatnya dia telah menceburkan dirinya dalam jurang kebinasaan. Kenapa? Karena saat dia merasa cuti ibadah, merasa bebas dari penglihatan Allah, dari awasan Allah, maka ketika itu dia diterkam oleh syaitan. Ketika seseorang itu malas dan dia menyatakan, saya sudah capek, saya mau libur dulu, Ramadan sudah selesai, saya mau istirahat dulu, maka pada saat itu hakikatnya dia sudah dikuasai syaitan. Idza dzakkara hannasa wa idza ghafila waswasa. Karena ketika seseorang itu istiqomah selalu dalam keadaan taat pada Allah, setan tidak bisa menggoda dia. Setan tidak bisa menerkam dia. Tapi ketika orang itu ghafila, lalai, lupa, libur, cuti, istirahat, putus asa, capek, letih, bosan taat kepada Allah, maka langsung saat itu dia diterkam oleh setan. Ketika seseorang diterkam oleh setan, maka dalam waktu yang singkat dia akan berubah. Dia akan berubah menjadi buruk. Dia akan berubah berani melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Apa sebabnya? Karena hidupnya sudah dikuasai setan. Kenapa? Karena dia libur, cuti, taat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita supaya kita senantiasa istiqomah. Jangan pernah libur, jangan minta cuti kepada Allah. Ayat ini turun ketika para sahabat Nabi berembuk. Apa yang mereka rembukkan? Yang mereka rembukan mau datang kepada Nabi untuk minta istirahat sebentar. Karena Nabi saat itu selalu ajak mereka berjuang. Nabi ajak mereka beribadah. Nabi ajak mereka berinfak. Maka mereka kumpul untuk minta cuti kepada Nabi. Turun ayat Al-Quran. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Terus kamu berinfak di jalan Allah. Terus kamu taat kepada Allah. Dan jangan kamu ceburkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Artinya apa? Orang yang libur dan cuti taat kepada Allah, hakikatnya dia akan binasa. Kenapa dikatakan akan binasa? Al-a'malu bil khawatim. Karena amalan manusia itu tergantung akhirnya. Rapot kita itu akan diberikan oleh Allah di akhir kehidupan kita nanti. Dalam keadaan apa akhir kehidupan kita? Dalam kondisi seperti apa akhir kehidupan kita nanti? Apakah kita tetap istiqomah dalam keadaan taat pada Allah? Ataukah di masa tua menjelang kita mati kita berubah menjadi orang durhaka kepada Allah? Nilai dan rapot amalan kita dalam kehidupan ini akan diterima, akan disuguhkan, akan dinilai saat menjelang kematian nanti.
dalam keadaan apa kita ketika kematian menjemput kita. Maka kita diingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai kematian menjemput kamu. Artinya apa? Saat-saat kematian menjemput kamu, disitulah saat-saat yang sangat genting, saat-saat yang sangat berbahaya. Maka kita harus standby, senantiasa istiqomah taat kepada Allah. Jangan sampai kita lepaskan detik-detik kehidupan kita kecuali dalam keadaan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana ar-rajul ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Ada seorang laki-laki yang dia istiqomah mengerjakan amalan ahli surga, amalan ahli surga, amalan ahli surga, amalan ahli surga. Sampai jarak dia dengan surga sudah dekat, tinggal satu jengkal lagi. Tinggal satu hasta dia hampir masuk surga. Ternyata di akhir kehidupannya dia merasa bosan. Dia putus asa. Dia ingin libur dan cuti taat kepada Allah. Fayasbiku ajaluhu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata ketika dia libur, ketika dia cuti, datang setan menjemput dia. Datang setan menerkam dia dan dia tiba-tiba berubah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Akhirnya ketika dia maksiat, datang sakaratil maut, dia pun mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Akhirnya Allah tetapkan dia menjadi penghuni neraka. Kenapa ditetapkan menjadi penghuni neraka? Padahal dia punya amal yang banyak di masa lalunya. Karena di penghujung kehidupannya dia maksiat kepada Allah. Di penghujung kehidupannya dia dalam keadaan lalai dan dikuasai oleh setan. Oleh karena itu, sangat penting sekali kita harus waspada. Kita harus ingat. Kita harus menghisap diri kita. Supaya kita ini tetap berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita ini istiqomah sampai mati? Apa yang kita dapatkan? Apa yang Allah suguhkan untuk kita? Subhanallah, luar biasa. Apa itu? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbku dan dia istiqomah terus taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Allah. Apapun yang dia miliki tidak masalah. Apapun keadaan dia di dunia ini tidak masalah. Jadi pejabat boleh, jadi orang kaya boleh, jadi pimpinan boleh, tidak masalah. Yang penting istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbku dan dia istiqomah, dia pegang teguh keyakinannya. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tidak ragu-ragu, hatinya mantap untuk taat kepada Allah. Tidak minta libur, tidak minta cuti, terus dia jalankan ketaatan kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kematian datang. Apa yang dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka pada saat itu Allah kirimkan malaikat-malaikat. Bukan satu malaikat. Tatanazzalu, berturunan malaikat menjemput roh orang yang istiqomah tadi. Apa berita yang dibawa oleh malaikat kepada dia? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat yang berdatangan menjemput roh dia mengatakan kepada orang yang istiqomah tadi menjelang kematiannya, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah, kamu enggak perlu takut dengan apa yang kau hadapi. Dan kamu enggak perlu sedih dengan apa yang kamu tinggalkan. Yang akan kau hadapi sebentar lagi bukan merupakan sesuatu yang menakutkan untukmu. Kamu enggak perlu takut dengan mati. Kamu enggak perlu takut dengan kubur. Kamu enggak perlu takut dengan alam barzah. Kamu enggak perlu takut dengan mahsyar, sirat, mizan. Tidak usah kau takut. Kenapa? Karena kamu akan dikawal terus oleh Allah. Sebab kamu mati dalam keadaan istiqamah.
tempat-tempat yang menyeramkan dan menakutkan itu akan berubah menjadi tempat-tempat yang indah untukmu. Allah akan sambut kedatangan kamu. Allah takhafu, jangan kau takut, kata malaikat. Wala tahzanu, dan jangan kau sedih. Tidak perlu kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan di dunia. Anak kamu yang kau sayangi, istri kamu yang kau cintai, harta-harta yang kau kumpulkan, insya Allah kalau kamu mati dalam keadaan istiqomah, semua itu akan dijaga oleh Allah. Anak, istri, keturunan kamu akan dijaga oleh Allah. Ini janji Allah. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dengan apa yang kau tinggalkan, dan jangan kau sedih dengan apa yang kau hadapi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Dan berikan kabar gembira dengan surga yang sudah Allah janjikan untuk kamu. Ketika kematian datang bagi orang yang istiqomah, Allah sudah kirim malaikat untuk memberi kabar gembira bahwa Allah akan jamin orang itu masuk ke dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu apa yang kau minta ada. Apa yang terdetik dalam hatimu semuanya dibayar kontan oleh Allah. Lengkap, tidak ada yang tidak ada. Kenapa? Karena memang disitulah tempat manusia memuaskan nafsunya. Manusia akan puas sepuas-puasnya ketika dia sudah masuk ke dalam surga. Tapi di dunia ini, karena memang bukan tempat memuaskan nafsu, maka sampai kapanpun si manusia ini gak pernah akan puas. Bahkan dikatakan dalam hadis, "Lau utiya ahadukum bi uhudin min dahab fatamanna saniyah." Andaikan salah seorang di antara kamu Allah beri satu gunung emas untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri satu gunung emas. Coba bayangkan. Cukup? Kurang. Fatamanna saniyah. Dia akan cari mana gunung kedua untukku. Lau utiya saniyah, dikasih 2 gunung emas, kurang juga. Fatamanna salisa. Dia akan cari mana gunung ketiga untukku. Padahal tidak mungkin dia mampu menghabiskan gunung emas untuk memenuhi perutnya. Tapi nafsu manusia tetap selalu kurang. Sampai kapan manusia akan merasa sadar? Faham? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika manusia sudah tinggalkan dunia, masuk ke dalam kubur, baru saat itu manusia akan faham. Maka surga adalah tempat yang memang Allah siapkan untuk kita memuaskan nafsu sepuas-puasnya. Syaratnya, sempurnakan ketaatan kita kepada Allah saat kita hidup di dunia ini. Maka kesempurnaan nafsu akan Allah sempurnakan di dalam surga. Insya Allah. Kalau kita istiqomah, kita selalu taat kepada Allah, kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai berubah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah, yaitu manusia yang semakin tua semakin durhaka, semakin tua semakin jahat, semakin tua semakin nakal. Abghadul khalaiq indallah asyaikhun zani. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah yaitu orang sudah tua tapi nggak tobat-tobat juga. Semakin tua semakin jadi nakalnya. Ini bahaya. Bagaimana dia akan mendapatkan husnul khatimah? Sedangkan dia tidak istiqomah taat kepada Allah. Matan nas ala aisyihi. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Apa yang biasa kita lakukan hari-hari, maka dalam keadaan seperti itulah kita akan mati. Kalau kita biasa ibadah, biasa taat kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan, insya Allah kita pun akan mati dalam keadaan seperti itu. Apalagi sekarang kita ini hidup di akhir zaman. Kata Nabi SAW, salah satu tanda dekatnya kiamat, yuktsaru fihi al-mautu fuj'atan. Banyaknya orang yang mati mendadak. Banyaknya orang yang mati mendadak.
kita dengar tiba-tiba mati. Kita dengar tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin sehat, kemarin duduk bersama kita, kemarin makan bersama, tiba-tiba dapat kabar sudah mati. Itu tanda banyaknya orang yang mati mendadak. Sehingga kita harus berdoa supaya jangan sampai kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu penyebab orang mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu taswifut taubah. Dia menyepelekan taubat, menunda-nunda taubat. Allah senang dengan orang yang taubat, tapi dia nggak mau segera taubat. Allah tunggu orang yang mau bertaubat, tapi dia nggak mau datang kepada Allah. Allah siapkan ampunan bagi orang yang bertaubat, dia nggak mau minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa masih muda, dia merasa badannya sehat segar. Subhanallah. Dulu pernah satu ketika saya diundang oleh seorang jenderal di sini untuk makan-makan di rumah beliau di daerah Bogor. 2-3 hari kemudian, subhanallah, saya dapat kabar beliau telah meninggal dunia. Itu biasa kita dengar. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah sabdakan seperti itu. Di akhir zaman ini banyak orang yang mati mendadak. Maka kita harus siapkan diri kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hentikan segala bentuk maksiat kepada Allah. Belajarlah menikmati perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang kita kerjakan secara istiqomah, walaupun sedikit-sedikit, enggak masalah. Sedikit-sedikit. Sholat tahajud kita mulai dari 2 rakaat, enggak apa-apa. Sholat witir kita mulai dari 1 rakaat, tidak masalah. Sedekah kita mulai dari 1.000 rupiah misalnya. Sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Istiqomah inilah yang penting, karena istiqomah ini yang menunjukkan kesungguhan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimad du'afa wal masakin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta a'azzul akram. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.